107,7 FM BSI Radio, ceriakan harimu. Top News kini hadir 2 kali dalam sehari, setiap jam 12 siang dan jam 5 sore, selama 30 menit. Menyajikan berita aktual dan terpercaya dari dalam negeri. Hanya di 107,7 FM BSI Radio, ceriakan harimu. Disiarkan langsung dari studio BSI Radio 107,7 FM BSI Radio, ceriakan harimu. Selamat pagi Sobat BSI, Top News edisi Jumat 12 Juni 2020 kembali hadir selama 30 menit ke depan bersama saya Luluwita. Inilah Top News selengkapnya. Berita utama datang dari dunia politik. Ekonom senior Riza Ramli menerima tantangan debat terbuka yang ditawarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan tentang utang negara selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut liputan dari reporter Farhan Alfarid. Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengungkapkan bahwa pemerintah khususnya kementeriannya selalu terbuka untuk diskusi dengan masyarakat, tak terkecuali dengan para ahli, dengan catatan diskusi dilakukan untuk tujuan membangun, bukan hanya debat-debat untuk saling menjatuhkan. Hal ini diungkap Jody menanggapi tentang debat terbuka yang disampaikan Eko Senior Riza Ramli kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Jody mengatakan diskusi akan dilakukan bukan untuk menjadikan panggung politik bagi siapapun. Menurutnya, hal tersebut tidak elok. Berikut kutipan wawancara dengan Jody Mahardi saat ditemui di kantornya, Bilangan Tamrin, Jakarta Pusat. Saya tegaskan lagi, kalau ini bukan panggung buat siapa-siapa. Ya, jadi jangan dibawakan ke urusan politik lah. Capek kita kalau gitu terus. Jody pun menegaskan bahwa pihaknya merangkul semua pihak dalam membentuk kebijakan. Dia mengatakan apabila ada kritik dilakukan bukan untuk cari panggung. Semua kita rangkul. Kita banyak masukan dari mana-mana. Ya, kalau kritikus mau diskusi ya silahkan. Tapi kita bukan cari panggung dan menang-menangan. Menanggapi tantangan Riza Ramli, Jody menilai tantangan tersebut bagaikan mau menjatuhkan pemerintah, bukan untuk memberi kritik membangun. Jody menyatakan pihaknya pun masih tak menutup kemungkinan akan mengundang Riza Ramli untuk berdiskusi, dengan catatan bukan untuk saling menjatuhkan. Mindsetnya ini mereka sudah beda di sana. Kayaknya sih dia seakan-akan mau jatuhin pemerintah. Kan gak semudah itu jatuhin pemerintah. Dan kita juga gak nutup kemungkinan bakal ngundang Rizal Ramli di sini. Tapi dengan konsep bukan untuk menjatuhkan politik, segala macam isu lah, ekonomi atau apa. Bukan. Ya Sobat BSI, masih di dunia politik, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly secara resmi menyerahkan surat keputusan tentang pengesahan Badan Hukum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau GELORA kepada Ketua Umum Anies Mata. Berikut liputannya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan Partai Gelora dapat menjadi partai politik atau parpol yang patut diperhitungkan oleh parpol lain pada gelaran pemilu 2024 nanti. Salah satunya karena kehadiran tokoh-tokoh yang dikenal sebagai politisi berkaliber nasional. Berikut kutipan wawancara dengan Yasona Laoly dalam penyerahan SK pengesahan Badan Hukum Partai Gelora. Partai Gelora didirikan oleh tokoh-tokoh yang secara pribadi saya kenal. Pak Ketum, Pak Anies Mata. Yasona mengatakan Partai Gelora juga memiliki Fahri Hamzah dan Mahfud Siddiq sebagai tokoh yang dikenal kritis dan berani dalam kancah perpolitikan nasional. Pak Fahri Hamzah. Kalau Pak Fahri Hamzah ini bukan hanya Yasona Laoly yang saya kenal, hampir seluruh rakyat Indonesia kenal dengan semangat kritisnya. Tidak kenal takut dalam menyuarakan pendapat. Ini adalah saya, kira menjadi aset yang berharga. Pak Mahfud Siddiq, saya kenal sejak di DPR. Kami awali dari Komisi 2 dan juga Pak Bendum dan teman-teman lainnya. Ya Sobat BSI, kita beralih ke berita selanjutnya. Berita ketiga datang dari daerah Medan, Sumatera Utara. Bandar narkoba asal Aceh ditembak mati oleh polisi di Medan, Sumatera Utara. Berikut liputan dari reporter Rifski Ardiansyah.
Kepolisian Resort Kota Besar Medan menembak mati bandar narkoba jaringan internasional di Jalan Singsingamaraja, Medan, Sumatera Utara. Begini kutipan wawancara dengan Kombes Pol Riko Sunarko. Bandar narkoba yang tewas ditembak adalah Muhammad Jelani, warga asal Aceh. Petugas menyita 1 kg sabu-sabu, pisau, dan handphone. Riko mengatakan barang-barang ini dibawa dari Aceh. Rencananya narkoba ini mau dibawa untuk diedarkan di kota Jambi. Petugas menyergap anggota sindikat ini saat menunggu bus di Simpang Amplas. Dia berusaha memberikan perlawanan saat disergap petugas. Jadi tindakan tegas dan terstruktur terpaksa dilakukan. Jenazah bandar narkoba ini sudah kami kirim ke kamar jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Ya Sobat BSI, masih seputar informasi kriminal, aksi pembegalan kembali terjadi di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat. Dalam aksi pembegalan tersebut, pelaku menyamar sebagai anggota polisi untuk mengelabui korban. Berikut liputannya. Seorang remaja dirampok kawanan begal yang bermodus menyamar sebagai anggota polisi di Meruya Utara, Jakarta Barat. Akibat kejadian tersebut, sepeda motor Honda ADV 150 milik korban dibawa kabur pelaku. Kronologi pembegalan ini diungkap keluarga korban ke media sosial. Berdasarkan keterangan keluarga korban yang enggan disebut namanya, peristiwa itu terjadi saat seorang remaja berinisial F yang baru berusia 15 tahun berkendara menuju rumah temannya di Cengkareng, Jakarta Barat. Begini kutipan wawancara remaja berinisial F itu. Saudara saya mau ke rumah temannya di Cengkareng. Dia juga boncengan. Jadi dari kawasan Meruya Utara sudah diikutin sama 2 orang naik motor. Dia mengatakan, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba korban diberhentikan oleh pengendara motor yang mengaku sebagai anggota polisi. Menurut pengakuan korban, pelaku berjumlah 4 orang. Jadi begal yang ngaku polisi itu bilang kalau saudara anak saya kena bacok. Pas dekat kantor pemasaran Green Lake, saudara saya handphonenya diminta. Terus diancam kalau teriak katanya mau ditembak. Terus motor langsung dibawa kabur. Pokoknya pas sampai Green Lake gak lama ada 2 orang lagi temannya si begal itu nyamperin. Jadi total 4 orang pas di lokasi kejadian. Ya Sobat BSI, selain keempat berita utama tadi, masih ada beberapa rangkaian berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Top News 107,7 FM BSI Radio, silakan hari ini. Jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka bisa mendaftar kuliah tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda mungkin salah satu dari mereka. Universitas Bina Sarana Informatika menerapkan sistem pendaftaran online dengan aplikasi PMB UBSI di Play Store. Ingin tahu caranya? Simple banget. Pertama, download aplikasi PMB UBSI di Google Play Store di HP-mu. Lalu buka aplikasinya, klik tombol daftar untuk memulai pendaftaran. Isi form pendaftaran sesuai data diri kamu. Ikuti stepnya sampai kamu diminta membayar biaya pendaftaran. Bayar biaya pendaftaran sesuai dengan nominal yang tertera. Kedua, kamu mengikuti ujian saringan online. Jika pembayaranmu sudah terverifikasi, maka kamu akan diberikan petunjuk untuk mengikuti ujian saringan. Materinya berupa pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Kerjakan dengan serius ya. Jika kamu dinyatakan lulus ujian saringan, selamat, kamu melanjutkan langkah berikutnya. Langkah ketiga, yaitu daftar ulang online. Kamu bisa melakukan daftar ulang online dengan cara pembayaran kuliah sesuai dengan program studi dan pilihan waktu kuliah. Setelah menyelesaikan pembayaran, kamu diharuskan untuk mengupload dokumen seperti ijazah, KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Langkah terakhir, orientasi akademik atau ORMIK dan seminar motivasi atau SEMOT. Kamu diwajibkan untuk mengikuti ORMIK dan SEMOT sesuai dengan jadwal yang ada di aplikasi. Jangan sampai nggak hadir ya. Gimana? Mudah kan? Kuliah BSI aja. 107,7 FM BSI Radio, ceriakan harimu. Masih dalam acara Top News bersama saya Lulu Wita. Baik Sobat BSI, kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengumumkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun PSBB ini adalah masa transisi menuju kenormalan baru atau new normal. Berikut liputan dari reporter Farhan Alfarid.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan adanya pelonggaran untuk kegiatan sosial dan ekonomi dalam fase pertama PSBB transisi ini. Namun bulan Juni 2020 disebut sebagai masa transisi. Berikut kutipan wawancara dengan Anies Baswedan. Saat ini status tidak berubah, tetap PSBB tapi kita melakukan masa transisi di bulan Juni ini menuju aman sehat produktif. Anies menyebutkan, dalam masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang harus ditaati. Periode ini menjadi periode transisi. Saya katakan tadi menuju kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Anies mengatakan bahwa periode ini juga merupakan periode edukasi dan pembiasaan terhadap pola hidup sehat, aman, produktif, sesuai dengan protokol COVID-19. PSBB diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan namun dengan sebutan masa transisi. Kami di gugus tugas memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi. Berita selanjutnya mengenai penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS harus terus dilakukan agar masyarakat dengan kepesertaan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK dalam program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat bisa tepat sasaran. Berikut liputannya. Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan jumlah penduduk yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Juli 2020 ditargetkan menyentuh angka 104 juta jiwa. Iqbal menyatakan pihaknya mendukung penyempurnaan DTKS dengan menginstruksikan BPJS Kesehatan kantor cabang untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Berikut kutipan wawancara dengan Iqbal Anas Ma'ruf. Harapan kami jumlah DTKS Juli 2020 meningkat sekitar 6,7 juta jiwa. DTKS setidaknya terbit setiap 6 bulan sekali. DTKS terakhir yang terbit pada Januari 2020 mencatat jumlah 97,3 juta jiwa. Iqbal mengatakan, masyarakat perlu didorong proaktif mengecek status peserta PBI. Caranya dengan menghubungi Dinsos kantor cabang BPJS Kesehatan setempat atau BPJS Kesehatan Care Center melalui 1500400 dan akun media sosialnya. Iqbal pun berharap pemerintah daerah juga turut melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional guna menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mendaftarkan masyarakat ke dalam DTKS. Oleh karena itu, diharapkan Pemda berperan aktif mendata dan mendaftarkan penduduk tersebut. Untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Sobat BSI, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah akan membayar hutang kepada BUMN senilai 108,48 triliun rupiah. Berikut liputan dari reporter Rizky Ardiansyah. Pemerintah berencana membayar utang kepada BUMN terdampak pandemi COVID-19. Total utang pemerintah kepada perusahaan plat merah senilai total 108,48 triliun rupiah. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan selain pencairan utang, pemerintah akan memberikan bantuan kepada BUMN melalui skema penyertaan modal negara dan pemberian dana talangan. Berikut kutipan wawancara dengan Arya Sinulinga. Pertama adalah masalah pencairan utang. Jadi pemerintah punya utang kepada BUMN total sebesar 108,48 triliun rupiah. Arya mengatakan pembayaran utang tersebut merupakan hak masing-masing BUMN. Selain pencairan utang, pemerintah juga akan memberikan PMN kepada 4 BUMN. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa ini Pertamina dapat uang, ya uangnya adalah uang pemerintah. Jadi sudah sewajarnya untuk perusahaan ini pemerintah bayar utang kepada BUMN. Berita berikutnya, PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk akan menaikkan harga tiket pesawat jika protokol jaga jarak atau physical distancing masih akan diberlakukan selama tatanan kehidupan baru atau new normal. Berikut liputannya. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irma Saputra, menyebut pihaknya akan membahas kemungkinan harga baru tiket pesawat jika setengah kapasitas kursi masih harus dikosongkan. Karena kondisi tersebut, berikut kutipan wawancara dengan Irfan Saputra. Jika lebih lama physical distancing-nya, maka akan ada implikasi finansial karena banyak kursi yang tidak boleh dijual. Pilihannya adalah mungkin kami akan minta
atau boleh tidak menaikkan harga tiket pesawat. Namun, Irwan memastikan bahwa kalau jadi dinaikkan, harga yang dijual nantinya tidak akan di luar kemampuan masyarakat. Dia juga bilang, Garuda tidak akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tentu, harga yang akan ditentukan adalah yang bisa diterima penumpang, yang masuk akal. Saya bukan orang yang mencari kesempatan dalam berpesta pora. Selama pandemi, kami minta pengertian penumpang kalau harga dinaikkan. Baik Sobat BSI, setelah ini masih ada berita menarik mengenai destinasi wisata Bali yang menjadi incaran turis Australia saat pandemi usai. Dan juga belajar toleransi dari suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Tetap bersama kami di Top News 107,7 FM BSI Radio, ceriakan harimu. Mungkin banyak sekali dari kita yang sering bertanya-tanya, kenapa harus mencuci tangan dan apa pentingnya mencuci tangan? Tiap saat, kita banyak melakukan aktivitas yang melibatkan tangan kita. Tangan langsung bersentuhan dengan benda-benda kotor. Benda-benda tersebut ada di sekitar kita. Misalnya ponsel, uang, dan lainnya. Tahukah kamu, ada 135.000 bakteri dalam uang? Bayangkan, jika kita tidak mencuci tangan. Penyakit yang bisa timbul antara lain, gangguan pencernaan, sampai gangguan mata. Cuci tangan merupakan satu cara untuk memutus masuknya bakteri dalam tubuh. Cara cuci tangan antara lain, bisa dengan air beserta sabun, tisu basah, atau hand sanitizer. Dan PBB memutuskan tanggal 15 Oktober merupakan hari cuci tangan sedunia. Jadi mulai hari ini, mulailah kebiasaan mencuci tangan. Sehat dengan mencuci tangan. Weh bro, mau kemana? Biasa, kafe sebelah. Yuk ikut. Ke situ lagi. Makan burger lagi. Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak? Enggak deh. Nggak sehat makan begituan terus. Yaelah bro, takutan banget loh. Ngeremehin. Ini yang gue kasih tahu, makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas, bisa berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Serius? Lah terus gimana dong? Nah, makanya biasain makan makanan bergizi seimbang. Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh? Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani dan nabatinya, sayur dan buah, dan semua itu dalam jumlah yang sesuai gitu. Oh gitu. Tapi atasan kita tetap gendut tuh. Padahal makanannya sama kayak yang lu bilang tadi. Makanya olahraga juga tiap 30 menit per hari. Nih kalau di kantor misalnya, bisa tuh cobain naik tangga sekali-sekali bareng gue. Jangan lift terus. Selain itu juga jangan lupa pantau berat badanmu. Oke deh bro. Healthy lifestyle for a better future. Chapter systems are offline. Number 1 for today's hits. 107,7 FM BSI Radio, ceriakan harimu. Kembali bersama saya Luluwita di Top News. Ya Sobat BSI, Bali menjadi salah satu wilayah yang menjadi prioritas penerapan new normal di bidang pariwisata Indonesia. Bagi turis Australia, sepertinya sudah bisa ditebak, Bali berada di urutan nomor 1. Menurut data dari Expedia, sebuah laman pemesanan online, turis dari Australia sudah mulai merencanakan liburan akhir tahun ini. Ya Sobat BSI, berikut liputan dari reporter Afrizal. Warga negara Australia diketahui aktif mencari hotel dan penerbangan ke destinasi yang mereka tuju untuk liburan akhir tahun dan tahun baru 2021 sejak April tahun ini. Mereka optimis sudah bisa menjalani liburan akhir tahun nanti. Bali berhasil mengalahkan destinasi populer lainnya di dunia seperti Oahu, Hawaii, dan Phuket, Thailand yang masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga. Berikut kutipan wawancara dengan pihak Expedia seperti dilansir dari News Australia 12 Mei 2020. Hal itu bisa jadi indikasi bahwa warga Australia sebenarnya mencari liburan dengan banyak kegiatan outdoor karena mereka mau menikmati matahari yang selama ini
mereka tidak bisa dapatkan karena terkurung di dalam rumah. Sementara untuk periode liburan tahun baru dari tanggal 1 Januari sampai 28 Februari 2021, Bali kembali duduk di peringkat pertama. Duduk di peringkat 2 dan 3 masih sama seperti sebelumnya, yaitu Oahu, Hawaii, dan juga Phuket, Thailand. Sobat BSI, berita selanjutnya mengenai suku Dani yang mendiami lembah Baliem di Kabupaten Jaya, Provinsi Papua yang sangat menjaga keberagaman dan toleransi beragama sejak nenek moyangnya. Berikut liputannya. Muslim Papua di lembah Baliem berkonsentrasi dalam beribadah di distrik Walesi. Pada lokasi itu terdapat sebuah masjid dan pesantren. Anak-anak yang berada di pesantren kebanyakan berasal dari daerah pegunungan Papua. Ada yang sengaja dititipkan oleh orang tuanya untuk menimba ilmu. Ada juga anak yang tak mengenal orang tuanya sekalipun. Abu Aso, tokoh pemuda Walesi, mengakui keberatan dan toleransi antar agama di lembah Baliem sangat tercipta dengan baik. Abu mengaku masih banyak keluarga dekatnya berbeda agama, namun tetap saling menghormati. Berikut kutipan wawancara dengan Abu Aso. Jika ada acara berepan, keluarga kami yang Muslim atau Nasrani memahami satu sama lainnya. Jika ada makanan olahan dari daging babi, akan dipisahkan untuk kami yang beragama Muslim. Dan kami akan menyantap ayam ataupun sebaliknya. Abu mengatakan, kekerabatan antar agama juga terjalin baik. Misalnya, jika hari raya besar keagamaan, justru pada hari raya Muslim atau Nasrani, keluarga dapat berkumpul, silaturahmi dan berbagi cerita bersama. Toleransi di lembah Baliem sangat baik dan kami bersaudara. Ya Sobat BSI, berita tentang belajar toleransi dari suku Dani di lembah Baliem Papua tadi sekaligus mengakhiri Top News hari ini. Saya Luluita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. 107,7 FM BSI Radio, ceriakan harimu.